Pemirsa, kali ini tim liputan Java 1 berada di ruang fotografi di lantai 5 Gedung MCC Kota Malang. Kita mengikuti acara evaluasi lingkar sosial serta perumusan dan proyeksi program-program inklusi di tahun 2024 yang dilakukan oleh Lingkar Sosial Indonesia bersama Jaringan Kerja Semalang Raya. Mari kita ikuti acaranya. Ini kita ketemu tokoh utama dari acara hari ini. Kita tanya Mas Ken, ya, Mas Ken Kerta dari Linksos. Sebenarnya hari ini ada acara apa toh Mas? Ya, hari ini adalah rapat koordinasi ya, untuk usulan program kerja disabilitas jangka menengah, yaitu tahun 2024, 2025 ya, dan 2026. Ya. Ini mengundang kelompok difabel ya, dan lintas pemangku kepentingan. Ya. Jadi bukan hanya difabel, tapi seluruh masyarakat terkait. Ya. Jadi ada kelompok difabel, ada lembaga bantuan hukum, ada pelaku usaha, ada akademisi, dan media tentunya. Oke, siap. Oke, Mas, harapannya dengan acara ini apa yang ingin disampaikan Mas Ken kepada seluruh mitra kerja Linksos, baik dari yang sudah MOU maupun yang belum, untuk bersama-sama mengusung gerakan Indonesia Inklusi? Oke, baik. Jadi sedikit saya terangkan dulu bahwa hari ini ada beberapa pembahasan penting terkait dengan kebutuhan dasar disabilitas, yaitu ada masalah kesehatan, ada masalah pendidikan, ada masalah ekonomi, seni dan budaya, HAM dan hukum, serta ada aksesibilitas dan juga lingkungan hidup. Oke, nah, siap. Ini kita dorong bersama-sama bersama lintas sektor. Harapan kami ini akan menjadi titik yang kuat, di mana kita mengawali gerakan inklusi yang itu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan dari kami memanggil atau mengundang lintas sektor ini supaya setiap orang, setiap individu, setiap organisasi yang kita libatkan ini bisa menyampaikan kebutuhannya. Sehingga program kerja kami di jangka menengah ini akan berbasis kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan organisasi tertentu, tapi untuk masyarakat secara luas dan inklusif begitu. Siap. Mas Ken, terakhir ini pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, pesannya ayo inklusif, ayo menghargai kesetaraan, mengakui keberagaman, dan menilai keberagaman ini sebagai satu kekayaan, satu potensi dari bangsa, di mana kita bersama-sama hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, termasuk kita berinteraksi dengan seluruh ragam disabilitas dan seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Terima kasih. Siap. Salam inklusi Mas Ken. Pemirsa, dalam acara hari ini kita ketemu juga dengan Bunda Devi Irvani, sosok idola kita semuanya. Ini beliau juga sangat peduli sekali dengan gerakan Indonesia Inklusi dan banyak membantu teman-teman disabilitas. Kita tanyain beliau sekarang. Bunda, selamat pagi Bunda. Pagi. Sehat selalu Bunda ya? Alhamdulillah, siap. Sehat selalu. Bunda, dalam acara pagi ini tadi apa yang disampaikan Bunda? Banyak sekali ya, hampir dari semua bidang ya, karena memang selama ini kita sudah concern memang kepada disabilitas. Dari mulai pendidikannya kita sudah siapkan salah satu PKBM yang untuk karena disabilitas itu menurut data baru 15% mereka yang sudah bisa sekolah formal. Sisanya itu siapa yang ngurusin gitu. Betul, nah, jadi kita fasilitasi. PKBM-nya sudah ada, sudah siap, kita sudah sinergi karena selama ini juga memang sudah berjalan agar bisa lebih luas lagi kemanfaatannya di bidang pendidikan untuk keterampilannya dan juga UMKM semua kelihatannya semua kita sudah lakukan karena dari mulai UMKM kita siap memberikan pembinaan, memberikan bantuan dari mulai legalitasnya agar usaha-usaha rumahan yang dimiliki oleh para disabilitas itu bisa mendapatkan legalitas yang lengkap dan kita gratiskan. Siap. Bunda, acara hari ini itu dipantau oleh Komisi Nasional Disabilitas. Kira-kira untuk Malang Raya ini apa harapannya yang bisa disampaikan kepada Komnas Disabilitas, Bunda? Pertama, agar kualitas kehidupan teman-teman disabilitas kita lebih naik baik dari segi ekonomi, kemampuan intelektual, dan kenapa saya sangat optimis karena selama ini ketika saya bersama-sama dengan teman-teman disabilitas itu
di satu sisi banyak warga atau masyarakat memandang mereka itu kekurangan ya. Tapi ternyata banyak hal secara unik yang dimiliki kelebihan masing-masing yang dimiliki oleh para disabilitas itu yang harus ditemukan agar mereka bisa produktif, bisa memberdaya dan juga mandiri dalam menjalani kehidupannya gitu ya. Dan kami siap memfasilitasi baik itu segi ekonomi melalui UMKM pembinaan dan juga kita membantu legalitas dan juga pemasarannya pertama. Yang kedua dari bidang seni. Ya untuk yang tertarik di bidang seni kita fasilitasi untuk seperti kemarin ada event-event untuk apresiasi seni. Kita akan tampilkan mereka biar mereka berlatih secara maksimal. Kreativitasnya harus kita apresiasi melalui tempat-tempat yang mereka bisa tampil gitu loh. Kemudian dari segi pendidikan khusus untuk karena saya juga seorang profesional hipnoterapis dan saya seorang instruktur, jadi sudah bisa lembaga saya mengeluarkan sertifikat. Jadi kita siap membina, memberikan pelatihan kepada mereka ya secara cuma-cuma agar mempunyai skill dan segera expert karena mereka rencananya akan boleh berlatih untuk bisa mengikuti pada saat saya menghadapi pasien. Mereka bisa berlatih agar segera mereka bisa expert. Kemudian mendapatkan sertifikat, mereka bisa praktek secara mandiri. Luar biasa, berarti ada 8 saya hitung tadi, mulai dari ekonomi, hipnoterapi, kemudian pengembangan sosial dan kesehatan masyarakat. Luar biasa. Bunda, terima kasih Bunda. Sama-sama. Tetap sehat dan semangat. Bunda Dewi Irvani memang sudah teruji dan terbukti peduli dengan disabilitas khususnya yang ada di Malang Raya. Pada acara evaluasi kinerja Linksos di tahun 2023 sekaligus proyeksi Linksos program kerja untuk tahun 2024 juga dihadiri oleh Mbak Yurin dan Mbak Aulia dari Art and Motion School, Dance School. Jadi seni dan gerak tari ya, sekolah ya. Sekolah tari. Ini apa hubungannya kemudian dengan program-program kerja disabilitas di tahun 2024, Mbak Yurin? Kalau kita flashback ke 2022, itu awalnya kita sangat terinspirasi dengan kaum disabilitas yang sangat produktif. Sehingga kami mengadakan pertemuan dengan Pak Ken, Linksos, lalu kami mengadakan acara Baksos. Di sana kami berkolaborasi, kami mengajarkan anak-anak disabilitas ini tari-tarian. Jadi kami saling menginspirasi dan sampai hari ini kami juga mengadakan program kerja untuk 2024 supaya anak-anak disabilitas juga bisa berkolaborasi dengan murid-murid di Art and Motion Dance School dan juga kami para pekerja seni. Kalau dari Mbak Aulia apa yang diharapkan untuk hadir di acara ini, Mbak? Kalau untuk dari saya, mungkin anak-anak bisa lebih berkreasi di bidang seni dan anak-anak mungkin kan jarang bisa explore dance. Nah, kita juga bisa membantu explore dance lewat dari kita. Kita bisa Mbak belajar Yurin, bersama. Mbak Yurin, acara ini itu dipantau oleh Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Apa harapan yang ingin disampaikan dari Art and Motion Dance School? Yang ingin kami sampaikan tentunya kesetaraan, di mana semua manusia, semua anak-anak itu semua memiliki hak yang sama. Termasuk di bidang seni, kami ingin berbagi seni tari itu semua anak pasti bisa. Semua manusia berhak untuk belajar. Jadi kami ingin punya kesetaraan yang sama di dalam mempelajari sebuah seni tari dan kami ingin mewujudkan kolaborasi antara kami dengan anak-anak disabilitas itu bisa menjadi satu sebuah karya seni yang luar biasa. Siap. Mbak Aulia, pesan yang disampaikan kepada orang tua yang punya anak-anak istimewa. Untuk orang tua di sana yang mungkin anaknya lebih istimewa dari kita itu bisa kalau anaknya suka dance juga bisa diarahkan untuk ke dance dan kita juga bisa membantu untuk anak-anak bisa lebih percaya diri dan bisa tampil dance di depan banyak orang juga. Siap. Art and Dance Art and Motion ini sulit sekali tapi Art and Motion Dance School. Ini alamatnya di mana? Kalau mau ikut menghubungi siapa?
Oke, untuk alamatnya ada di Jalan Batok nomor 5 Kota Malang. Nanti untuk menghubunginya bisa menghubungi saya. Siap, Mbak Aulia, nomornya di nomor berapa? 081234517097. Ulangi sekali lagi, pelan-pelan. 081234517097. Oke. Siap, Atau oke. bisa menghubungi Instagram juga bisa. Instagramnya? Art and Motion dan DC. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yurin dan Mbak Aulia. Sehat selalu. Pada acara kali ini kita juga kehadiran Mbak Sumiati, betul ya? Iya. Ini sama Bu Widi dari Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Mbak Sum, ikut acara ini apa yang diharapkan? Artinya acara. Tadi untuk rapat megurut. Lecot. Gara Jaya nama Sumiati cari dulu kedua, tapi gara megurut bidang sisi pengkiptaan Mbak Caca Carat. Gara. Oke. Tahun 2023 tapi 2028 5 tahun. Oke, siap. Di tahun 2024 nanti apa program unggulan atau program kerja unggulan yang akan dilaksanakan oleh Mbak Sumiati dan Gerkatin? Ya mau program itu sosialisasi kejajaran Tularuku sama Tuli. Oke. Dan revisi Ya. mau berbuat buku cacar carat. Oke, siap. Terus acara ini juga dimonitor atau dipantau oleh Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Apa pesan dan harapan yang mau disampaikan Mbak Sumiati kepada KND? UGT Jakarta. Ya. Saya berharapan untuk Kota Malang lebih baik, lebih dekatkan ACC Peletan untuk semua komplek, bukan saya satu Mbak Cacarat, tapi semua Mbak Cacarat, layak buaya, tapi untuk tenaga kerja supaya orang-orang tunarungu bisa bekerja dalam beberapa cuaca supaya Kota Malang lebih bagus. Karena apa? Aja saya punya masalah luar Jawa seperti contoh paling kurang setara elojim sangat seperti di Kota Malang. Saya berharapan Palaraya lebih dekatkan. Oke, siap. Oke, siap. Jadi lebih mendekatkan aksesibilitas begitu ya untuk teman-teman dari tunarungu. Betul gitu ya? Ya. Oke, siap. Pemirsa, demikian tadi wawancara kita bersama Mbak Sumiati yang luar biasa dan Bu Widi. Terima kasih. Pemirsa, acara hari ini juga dihadiri oleh sosok yang sangat istimewa, yaitu Bu Mardi Setianingsih. Beliau adalah koordinator ya Bu ya, atau ketua dari FIK, Forum Inklusi Kota Batu. Betul ya Bu ya? Oke, beliau juga kemarin sebagai ketua panitia di acara perayaan Hari Disabilitas Internasional di Batu. Betul Bu ya? Siap. Oke Bu, harapannya ikut acara Linksos hari ini tuh apa kok mau ikut Bu? Sesuai dengan yang disampaikan kemarin bahwa ini adalah semacam untuk kita bisa menyampaikan program-program yang akan kita kerjakan ataupun kita wujudkan di tahun 2024. Tentunya yang namanya apa yang mau kita kerjakan otomatis harus kita rancang dulu, kita bedah dulu apa yang memang sekiranya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk penyandang disabilitas khususnya. Oke, kalau dari Forum Inklusi Kota Batu, apa program unggulan di tahun 2024 Bu yang tadi diusulkan?
perlu diralat nih Pak Wahyu. Siap. Jadi forum inklusi Kota Batu itu masih dalam suatu konsep kemarin yang dituangkan dalam FGD yang dilaksanakan ataupun diprakarsai oleh Dinas Sosial Kota Batu. Oke, siap. Dari event FGD ini terbentuk FIK. Terus kita wujudkan dalam Hari Disabilitas Internasional. Baru kemarin ya? Yang baru kemarin itu kita kemas dalam pawai 1000 bunga. Betul, Boleh kita katakan bukan 1000 bunga, ternyata lebih. Lebih ya, 1000 bunga ini suatu yang luar biasa untuk awal yang di Kota Batu. Nah, untuk yang kegiatan kedua adalah pentas seni dan juga basar produk hasil penyandang disabilitas Kota Batu. Oke, jadi tahun 2024 apa programnya Bu? Yang paling diunggulkan? Ini ada 3. Yang menjadi statement kami adalah yang pertama otomatis Kota Batu ramah disabilitas. Oke, terus? Dalam arti luas yang ramah. Yang kedua adalah kami merindukan adanya Posyandu Disabilitas. Oke, Batu belum ada Bu ya? Belum ada. Kalau di Kota Malang sama Kabupaten sudah ya? Sudah. Oke, Posyandu Disabilitas. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah apa tadi itu? Seni budaya tadi atau? Seni budaya bukan, sampai lupa saya. Ramah lingkungan. Ramah disabilitas, Posyandu Disabilitas. Ramah disabilitas. Terus Posyandu Disabilitas. Yang ketiga, apa tadi ya Mas ya? Bagaimana disabilitas ini untuk yang ini, untuk yang pendamping. Jadi, pendamping disabilitas. Jadi bagaimana bahwa yang keluarga ini bisa diberikan kesadaran apa sih yang diperlukan oleh pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendamping disabilitas. Oke. Bu, acara hari ini itu juga kita akan sampaikan monitornya ke Komnas, Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Apa harapan yang ingin disampaikan kepada Komnas Disabilitas? Nah, namanya Komnas ini kan berarti kan sudah tugasnya untuk merangkum ataupun mewadahi apa yang memang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Yang sangat diperlukan adalah pengakuan bahwa disabilitas ini memiliki sesuatu aset juga yang perlu dikembangkan, dan mereka juga perlu pengakuan, dan juga untuk pemenuhan atas hak-hak yang memang harus dimiliki sebagai warga negara Indonesia. Siap, terima kasih Bu Marti, sehat selalu, tetap semangat. Salam inklusi. Salam inklusi. Pemirsa, pada acara kali ini juga dihadiri oleh sosok pendaki yang istimewa, difabel pecinta alam dari Mas Muhammad Irza ya. Betul. Namanya difabel pecinta alam. Mas Irza ini adalah salah satu difpala dengan disabilitas netra, betul ya Mas ya? Oke, Mas Irza, apa harapannya ikut acara ini apa? Harapannya kami sebagai difabel bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan. Ini kita mulai dari komunitas atau kumpulan dari mitra-mitra, tapi kemudian juga harapannya bisa sampai ke pemerintahan, bisa terlibat dalam pembuatan keputusan dan kebijakan. Siap. Untuk teman-teman difpala dan disabilitas netra, apa program unggulannya di tahun 2024 yang tadi diusulkan Mas Irza? Kalau difpala kami punya pramuka inklusi. Pramuka inklusi ini salah satunya menampung ya. Khususnya orang yang difabel yang tidak bersekolah, dan kami di sana akan dididik untuk terlibat dalam kegiatan pramuka dan juga kemampuan lain yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan alam. Oke, siap. Mas Irza, ini kan siaran ini itu akan kita monitor, kita sampaikan kepada Komnas Disabilitas Indonesia atau KND. Apa harapannya kepada KND? Harapannya kepada KND supaya semua program yang sudah dilaksanakan, yang sudah bagus berjalan seperti Posyandu, difabel pecinta alam, pramuka inklusi itu bisa semakin disebarluaskan lagi, tidak hanya di Kabupaten Malang dan di Malang, tapi juga ke kabupaten lainnya di Jawa Timur ataupun juga di nasional seperti itu. Oke, siap. Mas Irza, terakhir
Divpala ini kan mau mengadakan Seven Summit ya kalau tidak salah ya. Iya. Mendaki 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia, betul? Betul. Betul. Apa kemudian harapannya agar masyarakat seluruh Indonesia mendukung Seven Summit yang akan dilaksanakan di Pala di tahun 2024 ya Mas ya? Iya. Oke, apa harapannya Mas kepada masyarakat? Kepada masyarakat, kami ingin menyampaikan dengan kegiatan ini bahwa difabel juga bisa melakukan yang sebelumnya dibilang tidak bisa dilakukan oleh difabel. Oke. Nah, jadi kegiatan ini bukan hanya sekedar sembarangan mendaki, tapi juga ada pesan yang kami sampaikan gitu kepada masyarakat. Siap. Jadi difabel pun mampu mendaki gunung. Iya. Betul ya? Betul. Bahkan ini akan mendaki 7 gunung tertinggi ya Mas ya? Betul. Luar biasa pemirsa inspirasinya. Demikian, terima kasih Mas ya. Terima kasih, sehat selalu Mas ya. Acara ini juga dihadiri oleh Mas Marcel. Mas Marcel ini luar biasa sekali nih. Selamat siang Mas Marcel. Selamat siang Pak. Dari Linksos Mas Marcel ya? Siap. Oke Mas, ikut acara hari ini harapannya apa Mas? Kok mau ikut acara Linksos dalam rangka evaluasi program kerja 2023 sekaligus proyeksi program kerja di tahun 2024? Apa harapannya Mas Marcel? Harapannya kan tadi menyangkut juga tentang disabilitas. Iya. Harapannya program tentang disabilitas itu berjalan seterusnya, bukan hanya sekali ini saja, tapi seterusnya dan seterusnya. Ada kesinambungan gitu ya? Iya. Kalau tadi usulan Mas Marcel apa untuk program 2024 yang Mas Marcel harapkan? Untuk itu saya tertarik dengan seni budaya. Seni budaya ya? Di bidang seni budaya. Ya. Jadi ada pameran-pameran dan juga pameran batik dan sebagainya. Ikut jadi panitianya berarti ya? Insya Allah. Ya, tadi juga ada tawaran mau jadi bintang filmnya Bandagiri nanti ya tahun 2024 Mas Marcel ya? Ya, film dokumenter. Film dokumenter ya, oke, siap. Mas Marcel, untuk pemberdayaan dan pengembangan ekosistem bagi teman-teman difabel berdaya itu tidak lepas dan bahkan fungsi strategisnya Komnas, Komisi Nasional Disabilitas Indonesia itu sangat berperan. Dan apa harapan yang ingin disampaikan Mas Marcel kepada Komnas Disabilitas RI? Untuk Komnas Nasional Republik Indonesia, untuk harapannya semoga lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi tentang aksesibilitas disabilitasnya. Oke. Terima kasih. Itu aja Mas ya? Iya. Siap. Terus pesan-pesannya untuk masyarakat Mas agar ada inklusi di seluruh masyarakat ini bersama teman-teman disabilitas. Kami para disabilitas ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami disabilitas itu jangan dianggap sebelah mata, karena disabilitas juga mampu melakukan apa yang jenengan lakukan gitu. Siap, oke. Demikian pemirsa, sangat inspiratif sekali bersama Mas Marcel. Terima kasih Mas Marcel, semangat. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Pemirsa, acara ini juga dihadiri oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Disabilitas dan LBH Pos Malang. Betul ya? Ada Mbak Eva dan Mbak Beauty ya? Betul, betul. Mbak Beauty dulu. Mbak Beauty, apa harapan dari LBH Disabilitas untuk mengikuti acara ini? Ya, dengan mengikuti acara ini maka kita bisa tahu ya, kira-kira kendala-kendala yang dihadapi oleh saudara-saudara kita disabilitas itu apa saja, kendalanya apa, kemudian kebutuhannya apa, sehingga nanti kita bisa menjembatani apa yang mereka perlukan. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa melakukan pendampingan baik secara hukum maupun penurusan perizinan dan sebagainya apabila mereka mendirikan atau memutuskan untuk berwirausaha terkait untuk legalitasnya. Demikian. LBH Disabilitas itu apa toh Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat supaya tahu. Jadi adalah Lembaga Bantuan Hukum Disabilitas. Ini adalah LBH yang kita khususkan untuk para penyandang disabilitas agar memperoleh hak-haknya sesuai dengan sebagai warga negara yang punya kesamaan hukum dan kedudukannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk mencegah adanya korban-korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada rekan-rekan penyandang disabilitas, memberikan perlindungan hukum seperti itu. Kalau LBH Pos Malang apa bedanya Mbak Eva? Ya, jadi
Kalau di LBH sebenarnya panjang ya Pak ya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, LBH Surabaya Pos Malang. Jadi LBH Pos Malang ini didirikan oleh almarhum Cak Munir. Jadi Cak Munir itu sebagai ketuanya tahun 1991. Dan kita fokus pada gerakan bantuan hukum struktural. Jadi konsen kita di isu-isu perburuhan, semisal lingkungan, dan termasuk pada perempuan, anak, dan disabilitas. Kami dari LBH Pos Malang ini sudah menjalin MOU dengan Linksos, dengan LBH Disabilitas untuk terkait dengan bagaimana kita melakukan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum ataupun untuk mencegah adanya tindakan-tindakan yang istilahnya bisa melanggar hak-hak para penyandang disabilitas. Begitu. Mbak Eva, gerakan inklusi atau gerakan Indonesia Inklusi yang di dalamnya juga ditenagai oleh teman-teman disabilitas itu pasti muaranya itu nanti juga membutuhkan bantuan atau dukungan dari Komisi Nasional Disabilitas. Harapan dari LBH Pos Malang sendiri dalam rangka untuk mendukung program kerja di tahun 2024 nanti, apa harapannya kepada KND? Ya, kami berharap bagi Komisi Nasional Disabilitas untuk bisa memberikan atensi terhadap segala bentuk program kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, termasuk dalam hal memberikan perlindungan juga terkait dengan para penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nah, atensi-atensi dukungan dari Komisi Nasional Disabilitas ini bisa menjadi spirit dan juga bisa tidak-tidaknya memberikan semangat dan harapan bahwa Komisi Nasional selain lembaga atau instansi yang berada di tingkat pusat ini bisa memberikan support support sehingga bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas dan bisa memberikan peningkatan terhadap program-program nantinya yang akan dilakukan oleh penyandang disabilitas, dan juga harapannya ada program yang bisa diberikan oleh Komisi Nasional Disabilitas kepada para penyandang disabilitas. Entah itu entah bagi individu penyandang disabilitas atau termasuk dalam hal komunitas penyandang disabilitas gitu. Kalau dari Mbak Beauty, LBH Disabilitas sendiri, apa harapan atau pesan kepada Komnas Disabilitas Republik Indonesia? Ya, kurang lebih kan hampir sama seperti disampaikan tadi dari LBH Pos Mbak Eva. Jadi singkatnya begini. Selain nanti Komnas Disabilitas Indonesia itu tidak hanya, harapan kami tidak hanya melakukan monitoring dan controlling, tapi juga melakukan istilahnya action. Action bagaimana itu kami yang di hilir ini di cover sama yang di hulu. Tidak hanya masalah monitoring dan controlling aja, tapi kita juga butuh actionnya kami gitu. Jadi ini memang kerja bersama dan tanggung jawab bersama ya. Betul sekali, betul sekali. Karena kan kita social oriented bukan money oriented ataupun yang lain. Jadi kita orientasinya sosial, bekerja dengan hati, bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa adanya imbalan, begitu harapannya. Demikian pemirsa, terima kasih Mbak Eva, terima kasih Mbak Beauty ya. Terima kasih. Semangat.